Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tahbisan dan salam. Ibadah minggu saat ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah puji-pujian. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, ketika dengan penuh sorak-sorai kami melantunkan pujian kepadamu, maka sinar wajah kesucianmu terpancar menerangi seluruh hidup kami, sehingga nampak jelas segala noda dosa yang tersembunyi dalam diri kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan berbagai pelanggaran dan dosa. Dalam kenistaan, kami rindu aliran kasih sayang-Mu yang penuh pengampunan. Ajarlah kami untuk membenci dosa dan mencintai firman-Mu, serta hidup dalam ketaatan. Ya Tuhan, baharuilah kami dan mampukan kami untuk belajar memahami kehendak-Mu. Amin. Di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang
perhatikan yang terdesak air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Berita anugerah Allah. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia selalu menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa kepadanya. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang tak bercerai. Olehnya aku sembuh. Untuk pengakuan iman, jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, sebagai respon kita terhadap anugerah dan janji Allah yang telah berlaku bagi kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemberitaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu akan hadir bagi kami saat ini. Berilah kami hati yang terbuka dan perlengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang sungguh boleh menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang telah dipersiapkan pada saat ini dalam perjanjian lama, 1 Tawarik pasal 17, 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, doa syukur kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu, engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan? Oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu,
Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau jadikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu, Daud, akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebabnya itu, ya Tuhan, engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Salam. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia kadangkala menjadi kecewa dan putus asa ketika harapan dan impiannya tidak tercapai. Bentuk ekspresi dan kekecewaan itu diwujudkan dalam cara hidup dan cara pandang tentang kehidupan yang dijalani, ataupun mempersalahkan orang lain. Raja Daud ketika mendengar dari Nabi Nathan bahwa bukan dia yang akan membangun bait Allah, melainkan keturunannya, tidak membuat dia menjadi kecewa dan putus asa, tetapi justru dia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hatinya melalui doa dengan penuh ucapan syukur. Ucapan doa Daud, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Adakah bentuk kerendahan hati Daud atas karya keselamatan Allah yang ia alami bersama keluarga dan bangsanya? Doanya juga menjelaskan tentang perjalanan kehidupan Daud yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu Tuhan telah mengangkatnya menjadi raja seperti yang diungkapkan dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-7. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja di atas umatku Israel. Demikian juga dengan kita sebagai keluarga. Ketika menjalankan tugas pekerjaan, seringkali hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Namun firman ini menasihatkan kepada kita supaya jangan putus asa ketika menjalankan tugas dan pekerjaan, melainkan tetap berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk meminta petunjuk, sebab Tuhan pasti mendengar dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ditambah lagi dengan tantangan dan pergumulan dunia sekarang ini, dengan munculnya virus corona yang sampai sekarang ini masih menjadi pergumulan dunia saat ini. Kita berbicara COVID-19 atau virus corona, itu berarti kita selalu berbicara
siapa yang positif mengalami virus ini dan sudah berapa yang meninggal. Bagi kita, jemaat Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, ada keyakinan kita, jika kita hidup bersama dengan Tuhan, Ia pasti menghindarkan kita dari virus corona. Dan kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu berarti yang kita cakapkan adalah kehidupan dan keselamatan. Jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita diajar oleh firman bahwa tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Karena karya selamat Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika manusia tidak diberikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, maka jawabannya adalah menerima atau menolak. Bagi yang menerima tentunya dia sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, maka akan melaksanakan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab dan mengandalkan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menolak, ada saja alasannya. Misalnya, merasa tidak mampu, masih muda, atau tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Firman ini menceritakan bagaimana Raja Daud yang bersyukur dalam doanya karena Tuhan Allah yang telah melakukan perkara-perkara yang besar bagi dia, teristimewa keluarganya, dan bagi umat Israel. Dalam doanya, Daud mengungkapkan bahwa perkara-perkara besar yang ia alami itu karena kehendak hati Tuhan, dan dia sendiri yang melakukannya. Tuhan Allah telah memakai Daud karena kesetiaannya kepada Tuhan. Daud sebagai seorang raja yang berdoa dengan sukacita. Daud mengagungkan Tuhan Allah Israel, bahwa tidak ada Allah lain seperti Tuhan yang ia sembah. Hal ini berarti ia betul-betul membandingkan Allah yang ia sembah dengan Allah bangsa-bangsa lain yang telah menuntun membebaskan umatnya. Daud juga ingin mengungkapkan bahwa yang menjadi berbeda dalam hal ini adalah suasana kekeluargaan yang ada dalam kehidupan religius bangsa Israel. Dinampakkan pada ungkapan, Engkau telah membuat umat Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Hal ini berarti Tuhan sendiri yang telah memilih umat Israel dan membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan Allah tidak menginginkan umat manusia berada dalam penderitaan. Allah mau manusia selalu hidup dalam damai sejahtera. Terpujilah firman-Nya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagaimana firman-Nya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar dan apa-apa yang seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang.
persembahan syukur. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami semua yang menyatu dalam persekutuan saat ini, kami boleh mengalami berkat kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat keluarga di tempat ini, yang dengan senang hati telah menerima dan membuka pintu rumah mereka, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dalam kelompok keluarga di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberi kesempatan kami selaku pelayan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini. Kami itu memampukan kami semua untuk boleh melaksanakan maksud firman-Mu dalam kehidupan kami, baik terhadap Tuhan maupun di antara sesama kami, dan kami sebagai orang percaya berupaya untuk melakukan perbuatan yang berkenan kepadamu. Ya Allah, kami berdoa buat hamba-hamba pelayan-Mu yang Tuhan telah pakai dan utus untuk melayani umat-Mu di jemaat Bukit Sion Kamu. Berikan mereka kemampuan, bahkan kekuatan untuk melaksanakan tugas pelayanan, serta memberkati suami istri dan anak-anak mereka yang terus memberi dorongan dan motivasi dalam pelayanan. Ya Allah, kami berdoa buat anggota jemaat masing-masing, kami yang hadir dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Berkati kami dalam kehidupan kami masing-masing, serta mohon campur tangan di tengah-tengah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, serta berikan kemampuan mereka dan kekuatan serta kesehatan, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat terlaksana dengan baik. Apapun pekerjaan mereka, sebagai pegawai negeri, sipil, pegawai swasta, petani, tukang dan talenta lainnya yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya dapat terlaksana dengan baik, serta anugerahkan berkat-berkat demi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang masih kecil maupun yang dalam perjuangan mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang perjuangan mencari pekerjaan, serta sementara di bangku sekolah dan di bangku kuliah. Berikan kepintaran dan keberhasilan serta kesuksesan, dan kami yakin semuanya itu adalah berkat anugerah Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berkati serta karuniakan kesembuhan dan pulihkan saudara-saudara kami, serta berkati para dokter, para medis, dan berkati obat-obat makanan dan minuman yang dipakai, dan biarlah itu menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Ya Allah yang dalam kerajaan surga, berkati pula pemerintah kami dari pusat sampai ke desa-desa, serta berkati para pemimpin kami, secara khusus pemimpin desa kami. Bapak Kepala Desa kamu, berikan kekuatan dan kesehatan, serta mampukan bersama semua pembantunya, sehingga semua program dapat terlaksana, dan semuanya itu berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat demi kesejahteraan masyarakat desa kamu yang kami cintai. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan adanya virus corona yang menjadi pergumulan kami saat ini, yang membuat kami takut dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal, baik dalam kegiatan gereja maupun dalam masyarakat. Karena itu, tolonglah kami dan berikanlah kami kemampuan untuk melakukan pencegahan virus corona ini, sehingga kami terhindar dari virus ini. Ya Tuhan, kami telah menyatakan ucapan syukur lewat persembahan yang kami telah berikan. Kiranya Tuhan memberkatinya, agar dapat dipakai untuk menunjang tugas pelayanan, serta memberkati ucapan syukur nasar dari keluarga masing-masing. Ini doa dan permohonan kami. Kami bawa dan sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai berkat dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah, saya jemput kita sekalian bagi berdiri.
Kita mengagungkan lewat pujilah Tuhan nomor 19. Oh Tuhan, pimpinlah dengan apa-apa yang selanjutnya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita lautan, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Nasihat dan berkat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk.